saya melihat sekolah itu sebagai miniatur kehidupan. Ya, yang nggak boleh dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Kehidupan nyata. Bener. Di kehidupan nyata anak-anak belajar bertetangga. Sekolah harus mengajarkan itu, bagaimana bertetangga, belajar bergotong royong, belajar bagaimana duduk dengan orang yang tua, bicara dengan orang yang tua. Gitu. Sekolah di masyarakat dia akan bertemu dengan konflik misalnya gitu. Ya sekolah harus mengajarkan, bukan mengajarkan konfliknya Mas. Bagaimana ketika ada konflik itu, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana harusnya kita bersikap gitu. Sekolah tidak boleh mencabut mencabut anak dari akar kehidupan masyarakat. Memang kayaknya dunia pendidikan harus beneran adaptasi lagi deh. Harus punya cara untuk adaptasi dengan situasi kita yang baru ini gitu. Ini kan baru banget ya. Di dalam dunia pendidikan ada satu fenomena baru, media sosial yang gila-gilaan gitu melanda orang. Yang orang itu dari 24 jam bisa kehitung anak itu yang di luar mainnya ya. Di sana mainnya gitu. Bahkan kalau kita lihat nongkrong kemana pun anak masih miring di handphone kan gitu semuanya. Dan kayaknya sekolah memang harus punya cara baru gitu untuk mendekati dunia anak gitu. Karena ada bahayanya gitu. Bahayanya sangat luar biasa. Cara mengajar mungkin, cara menyampaikan mungkin, tipikal gurunya mungkin, standar kompetensi gurunya mungkin gitu, dan lain-lain. Tidak hanya bagi anak kan, digital itu kepentingannya digital itu, pentingnya digital. Bahkan guru mengajar pun, ya termasuk saya sekarang masih terus belajar kan, itu harus menggunakan media itu. Lebih enak. Gitu, media. Iya. Gitu. Di sekolah, anak-anak belajar dengan guru tersebut dengan waktu yang terbatas. Sangat terbatas. Ya. Tapi kalau misalnya guru itu menggunakan media sosial atau digital gitu, dia misalnya aktif nulis di Twitter, aktif nulis di blog, punya web gitu ya, dia punya channel YouTube dan gitu. yang menarik tentunya karena banyak kan guru punya channel nggak menarik, nggak ditonton kan. Orang banyak kan begitu, itu masalahnya kan. Jangan-jangan gurunya juga nggak punya kemampuan untuk bikin kontennya itu bikin menarik pasar gitu kan. Jangan-jangan anak-anak yang lebih ngerti kan soal-soal itu. Kayaknya harus subsidi silang deh soal media sosial itu sama anak belajarnya. Ya artinya ketika guru juga bermain di sana gitu. Ketika waktu di sekolah dia mengajar anak-anak terbatas, dia bisa memfasilitasi anak untuk terus mengakses pembelajaran dengan dia melalui tadi itu. Gitu. Ya. Anak-anak bisa melihat channel YouTube-nya dia, anak-anak bisa melihat Instagram-nya dia. Tinggal pertanyaannya yang dibuat oleh si guru itu positif nggak, bisa mengedukasi apa enggak, itu kembali lagi ke guru tersebut kan. Gitu. Iya begitu kan. Ternak lele lah. Bikin vlog ternak lele kan biasanya guru-guru kan gitu. Guru-guru yang tua itu. Gitu. Apakah ada yang bilang kayak gini, kayaknya masyarakat nih ngomonginnya ya agak lebar. Masyarakat kita itu terlalu manja aja, karena ada istilah gini. Jadi kan guru nih atau orang tua nih, kok aceng bae cenah bapak mah teu ngarti gitu. Gaweanna bapak mah boro-boro ngerti nu kitu, bapak mah boro-boro cenah online-onlinean gitu. Padahal kan katakanlah saya punya orang tua, Umi lah. Umi ya jenjang pendidikannya nggak terlalu tinggi lah secara formal gitu. Tetapi dia ngerti kok WhatsApp sekarang gitu, bisa loh gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau ada orang tua atau guru yang ngomong bapak mah ya kolot zaman baheula nggak ngerti, kayaknya terlalu manja aja deh kayaknya gitu. Bener nggak sih? Karena males sebetulnya. Iya males sih mungkin ya. Males karena sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih ya. Bisa dipelajari. Ya Kadiki pun ngedit kan, gitu belajar ngedit kan. Iya. Jadi saya itu ya melakukan ini sebetulnya bukan karena saya mampu. Awalnya saya nggak bisa, saya nggak ngerti ini bagaimana ngelola channel YouTube ya gitu, bagaimana buat video, bagaimana ngedit video, terus bagaimana nih ngelola Instagram gitu, bagaimana ngelola TikTok, ya semuanya masih dalam proses saya pelajari sekarang. Tapi karena saya merasa bahwa ini adalah penting, ya penting buat edukasi buat anak-anak gitu, anak-anak butuh ruang ekspresi, saya pelajari. Otodidak kok, ada tutorialnya banyak di YouTube. Artinya kalau ya kita guru sama ya.
para guru itu menyadari tentang pentingnya ini, gak ada alasan gak bisa. Semuanya bisa dipelajari kok. Males aja berarti ya? Males. Males ya? Males ya? Males gitu. Iya sih ya, kalau dipikir-pikir kayaknya gua tertipu deh sama orang tua atau guru gitu. Kayaknya males aja, orang mudah kok sebenarnya. Bisa dipelajari. Jadi ya itu bahaya nggak sih jadi contoh untuk anak itu yang kayak gitu? Ada efeknya nggak sih? Oh jelas. Jelas ya? Ada efeknya berarti memang. Ya kan proses pembelajaran buat anak-anak itu kan tidak hanya di dalam kelas. Iya. Dari mulai guru datang ke sekolah sampai pulang lagi, semuanya yang dilihat, didengar oleh anak-anak itu adalah proses pembelajaran buat mereka, dan itu akan masuk ke dalam dunia alam bawah sadar mereka. Gitu. Guru datang terlambat, Saya itu. terus masuk kan? Gitu. Jangan marah ketika anak-anak datang terlambat. Iya sih, saya nggak bisa marah juga. Gitu. Kemudian guru ketika ngajar di kelas, gitu, ya dia Ngantuk ceramah aja gitu. iya, termasuk tidak menguasai materi misalnya. Mana LKS ini banget. Itu kan masuk ke dalam dunia alam bawah sadar anak-anak kan? Iya sih. Gitu. Jadi hingga ketika anak-anak disuruh baca buku mereka malas. Iya sih. Karena mereka melihat itu, melihat keseharian yang mereka ya sesuatu yang mereka konsumsi setiap hari kan, gitu. Menjelaskan materinya kaku misalnya, tidak ada peluasan materi gitu. Kaku Ya. kayak robot. Gitu. Ya bagaimana kalau begitu kan? Berarti emang PR-nya banyak ya? PR banyak dan harus segera kita atasi. Masing-masing kita lah memiliki kesadaran untuk itu. Gitu. Ya paling kalau situasinya sangat terbatas gitu karena memang kompetensi ya katakanlah kalau di kampung kan ya terbatas lah, pengetahuan gurunya juga terbatas, kira-kira yang harus dilakukan ya jangan malas seperti itu ya, harus adaptif ya. Mulai dari ya sebetulnya kalau orang sadar ya sadar akan kompetensi diri, sadar akan posisi diri itu misalnya dia ya kalau kita sebagai guru ya berarti apa kebutuhan kita gitu. Iya, ya berarti kalau kita butuh baca buku, butuh mengembangkan wawasan gitu, ya kita harus godok diri kita sendiri kan. Kadang berarti emang gitu ya maksudnya. Jadi nggak ada alasan kayak tadi guru kampung misalnya, nggak ada itu. Kirim email aja. Siapa ya? Eksos jual email lagi. Pertanyaan Anda sadar nggak sebagai guru gitu? Ya kadang-kadang guru ya posisi sebagai tenaga pengajar gitu, itu mudah aja ngomong belajarlah sampai ke negeri Cina dari lahir sampai meninggal, suruh ngirim email nggak mau, nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang emang gitu ya gitu guru. Tapi kalau alasannya malas masuk akal sih, make sense. Ya, malas belajar intinya, malas mempelajari. Saya tidak, oke lah mungkin bisa karena maaf ya, sosok guru yang seperti apapun itu dipengaruhi oleh sejarah yang panjang. Ya bapak saya termasuk kan nggak update kan? Iya. Tidak update. Dulu ya guru itu kan juga menjalani fase dia berpendidikan kan, dia kuliah. Nah itu pun ketika dia di kampus, kemudian di masa kuliahnya dia seperti apa, itu mempengaruhi kampusnya di mana, bagaimana dosennya juga mempengaruhinya juga, mempengaruhi dirinya juga, lingkungan di kampusnya. Itu semua memang satu sistem sampai ketika dia menjadi guru, gitu. Ya. Jadi sejarah itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tetapi kan itu tidak terus menjadi alasan kita gitu. Tidak ada kata terlambat kan untuk mempelajari, untuk belajar kembali kan. Gitu. Kalau bapak saya kayaknya udah terlambat ya. Kalau belajar Instagram, TikTok kayaknya itu udah terlalu aneh juga sih. Ya persoalannya kan tidak hanya di medsos Pak, tidak hanya di medsos, tidak hanya di persoalan digital gitu. Oke lah gitu, itu persoalan kekinian gitu. Ya persoalan-persoalan yang lainnya misalnya ya terkait misalnya keseriusan guru dalam mengelola pembelajaran. Tidak hanya soal bagaimana mengelola nilai ya, gitu. Mengelola ruang kelas, mengelola siswa, mengelola materi ajar, mengelola metode dan media pembelajaran, gitu.
belajar itu ditekankan pada substansi esensial, gitu. Lebih kepada substansi belajar anak-anak, gitu. Jadi guru tidak perlu repot atau ketakutan mengejar sampai habis bab berbab ketika mengajar, gitu. Karena yang lebih kepada adalah substansi, gitu. Nah, di beberapa sekolah atau di kebanyakan guru-guru di kebanyakan sekolah, gitu. Kemudian menganggap ini adalah sebagai sesuatu hal yang baru di dunia pendidikan. Gitu. Ini terobosan baru, gitu. Padahal kalau Anda ingat, ya saya masih ingat gitu. Ketika di Ciputat itu diskusi semester 1, semester 2 di Tarbiyah itu. Kita sudah kita mendiskusikan ini gitu. Bahwa sejatinya dalam proses pembelajaran itu yang lebih harus diukur, harus dilihat dalam penilaian adalah substansinya. Gitu. Substansi dalam belajarnya, bukan bagaimana menghasilkan bab berbab dalam proses pembelajaran tanpa memikirkan apa hasilnya, kan gitu misalnya gitu. Iya. Udah itu dulu ya semester berapaan lah kita diskusi soal itu di Ciputat gitu. Jadi ini dari menteri baru. Iya, tuh ada guru aja baru tahu Anda. Saya pengen ngomong gini, berarti menterinya sekelas sama Anda satu. Enggak, maksudnya bukan begitu, Pak. Maksudnya gini. Iya. Maksud saya gitu maksudnya. Jadi artinya gini, ya tentunya Pak Menteri bukan hari ini saja memahami ini. Tentunya ini sudah jauh-jauh hari juga dipahami, gitu. Saya hanya ingin bilang bahwa betapa kita sudah tertinggal gitu. Betapa sebelumnya sekolah itu tidak menggali falsafah pendidikannya itu, gitu. Falsafah pendidikannya gitu. Kita larut dengan buku-buku paket misalnya gitu. Jadikan panduan mengajar setiap hari. Ya, dia butuh pengetahuan psikologi, sosiologi gitu. Ya kan dia harus mengetahui dulu nih anak, psikologi berkaitan dengan kejiwaan anak, dengan mental anak gitu. Ya dia harus pelajari itu bahwa anak ini punya karakter yang berbeda-beda. Dia harus tahu. Misalnya yang sederhana-sederhana misalnya kayak model-model karakter anak kayak model sanguinis, korelis, kayak gitu. Kemudian melankolis gitu. Kemudian gaya belajar gitu. Gaya belajar anak dia harus pelajari misalnya. Kemudian ya banyak model-model kecerdasan gitu. Berat jadi guru ya ternyata. Nggak berat kalau dinikmati, Pak. Ternyata banyak detil-detil yang harus dilihat gitu. Kayak tadi yang kayak gitu-gitu karakter, psikologi, macam-macam. Makanya dilihatnya jangan dilihat sebagai sebuah pekerjaan pabrik. Iya. Sekolah ada anak-anak, itu sekolah bukan pabrik. Anak-anak bukan produk pabrik. Harus dilihat sebagai manusia. Gitu. Guru-guru mengajar juga bukan pekerja pabrik. Iya. Tapi guru tadi itu yang mendidik. Jadi biar semuanya nggak berat, Pak. Kalau kerja di pabrik kan berat, Pak. Berat. Apalagi nggak karung. Aduh. Bahkan ada anak yang nggak suka belajar dari kelas itu. Nggak masuk dengan cara apapun kayaknya nggak masuk deh. Tapi lebih suka kerja aja gitu. Kan ada anak yang tipikal kayak gitu. Nah itu kan kerja otot gitu. Ya salah satu misalnya di kurikulum mereka belajar itu tadi itu memfasilitasi itu ya. Mereka juga melihat ke sana gitu. Makanya tadi itu pemahaman dengan model-model kecerdasan itu penting gitu. Kan kecerdasan macam-macam kan? Gitu. Emosional gitu. Iya. Spiritual. Ada kecerdasan musik, kecerdasan matematis, ya banyak lah gitu. Nah, pemahaman sekolah atau guru terhadap berbagai hal tadi itu, nah itu juga nanti akan mempengaruhi, saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diberikan oleh sekolah gitu. Tiba-tiba sekolah menciptakan UKS misalnya untuk kegiatan siswa misalnya ada tiba-tiba ada sekolah menyediakan lahan perkebunan gitu. Kemudian carilah orang yang kompeten untuk bicara soal pertanian, untuk mengajari soal pertanian. Nggak ada di kurikulumnya, Pak. Anak SMP kok belajar pertanian. Ini kebutuhan, iya. Kan nggak dipaksakan harus seperti itu juga, kan? Ya udah kita buat aja misalnya ada pelajaran soal pertanian. Kalau memang ada kebutuhan siswa di situ, gitu. Atau orang tuanya mungkin bantu orang tua juga. Sekarang kan lebih lentur kok, gitu. Santai. Iya. Lebih enak gitu ya.
kenapa tidak dibuat eskul tadi itu? Kalau ternyata ada anak-anak yang suka ngedit video, suka buat video, buat film, ya buatlah pembelajaran buat skenario, mengedit film. Belilah sekolah, belikan kamera, fasilitasi itu, gitu. Oh Pak, kan sekolahnya juga nggak punya duit Pak, namanya juga sekolah swasta. Iya. Oke, itu hal lain yang harus dipikirkan. Tapi sekarang niatnya ada dulu nggak? Banyak jalan menuju Roma kan? Banyak. Anda suka dengar itu kan? Banyak. Ada niat, direncanakan lah, gitu. Niat dulu yang penting. Iya, ada kesadaran kemudian, gitu. Niatkan untuk direncanakan saja. Dalam kurun waktu berapa tahun kita bisa beli kamera dan menyiapkan ruangan untuk syuting anak-anak. Direncanakan. Tahun udah ganti platform. Kebutuhan manusia tidak akan ganti, Pak. Maksudnya udah berkembang ke yang baru. Kita baru punya kamera. Aduh, tinggalan. Setidaknya punya daripada enggak sama sekali. Aduh. Itu memang yang harus kejar ya. Sekolah memang harus mengejar itu sih. Ya bisa. Iya. Bener. Sekolah itu bukan gua di tengah hutan. Siswa dan guru itu bukan para petapa yang menjauhkan diri dari dunia nyata kan? Ini. Iya, kita hidup di dunia nyata dan sekolah bukan gua itu tadi. Gitu. Ada di kehidupan nyata. Gitu. Iya sih. Semuanya dihadirkan. Jadi lemes ya. Ada lemes kan? Jadi lemes saya ngobrol begini. Ya. Iya sih. Saya sendiri terus mempelajari itu kan. Bukan seorang ahli, ya tidak juga sudah selesai dengan semuanya. Gitu. Saya hanya ingin bahwa kita bareng-bareng menyadari kebutuhan itu. Gitu.